sahabat yang sangat masyhur yang nama lengkapnya adalah Sa'ad ibnu Malik bin Sinan, yang populer dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Nama beliau kurang begitu populer nama aslinya, ya. Tapi beliau lebih populer dengan nama kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nama aslinya Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Al-Khudri nisbah kepada Al-Khudrah, kepada Khudrah, ya. Khudrah ini adalah pembesar dari kabilah Khazraj. Di Madinah itu ada dua suku besar, dua kabilah besar, yang di bawahnya ada, ya, kabilah-kabilah lain. Dua kabilah besar itu adalah Aus dan Khazraj, ya. Dan dulu sebelum mereka masuk Islam, keduanya ini adalah musuh buyutan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri berasal dari kabilah Khazraj. Beliau termasuk di antara anak muda, ya, bocah kecil yang waktu perang Uhud tahun 3 Hijriah ditolak oleh Rasulullah SAW, ya, untuk ikut perang karena belum cukup umur. Pada saat itu masih 13 tahun. Ayahnya syahid di perang Uhud. Lalu setelah itu beliau ikut Nabi SAW berjuang dalam 12 peperangan seperti perang Khandaq, Bai'atul Ridwan dan lain-lain. Artinya dalam perjalanannya kemudian beliau banyak aktif mengikuti perjuangan Rasulullah SAW dan menjadi saksi dalam memperjuangkan Islam. Beliau termasuk ulama dan fuqaha sahabat, bahkan dikenal sebagai Muftil Madinah. Muftil Madinah, ya, artinya adalah orang yang dirujuk, dimintain fatwa oleh penduduk Madinah. Beliau dikenal dengan Mufti Al-Madinah, ya, muftinya penduduk Madinah. Wafat di Madinah tahun 64 Hijriah, ya, atau ada juga yang mengatakan 74 Hijriah, dan termasuk di antara sahabat, ya, yang masuk dalam 10 besar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada 1170 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Sehingga beliau masuk dalam 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Yaitu kalau kita urut, yang pertama adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ini banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sampai berjumlah 5.374 hadis. Makanya kita banyak, ya, ketika berinteraksi dengan banyak kitab hadis akan sering ketemu nama Abu Hurairah, nama Abu Hurairah, Abu Hurairah. Bahkan Imam Ahmad di dalam musnadnya khusus untuk Abu Hurairah sampai 1 jilid khusus, ya, musnad, dalam musnad Imam Ahmad, saking banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Di bawahnya ranking kedua adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra Sayyidina Umar bin Khattab. Ada 2.630 hadis. Lalu di bawahnya ada Anas ibnu Malik, sahabat Anas ibnu Malik yang begitu lama 10 tahun membersamai Nabi, meriwayatkan 2.286 hadis. Lalu ada Aisyah radhiyallahu anha, perempuan yang luar biasa ini masuk dalam 5 besar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan 2.210 hadis. Lalu di bawah Aisyah radhiyallahu anha ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, 1.660 hadis. Lalu di bawahnya ada Jabir bin Abdullah, 1.540 hadis. Dan ranking yang ketujuh ditempati oleh sahabat yang mulia ini, Abu Sa'id Al-Khudri dengan 1.170 hadis. Di bawah Abu Sa'id ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, 848. Lalu di bawahnya lagi ada sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma dengan 700 hadis. Inilah sahabat-sahabat mulia yang banyak berjasa mengenalkan kita tentang Islam, mengenalkan kita tentang ajaran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dari mereka lah, termasuk dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kita banyak mengenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka mengenal mereka penting agar kita ingat bahwa Islam kita ya memahami Islam ini tidak bimsalabim, tetapi di sana ada banyak perjuangan, pengorbanan ya para sahabat, ulama-ulama kita yang kemudian sampailah ke kita ajaran Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat yang mulia ini. Termasuk di antaranya adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini ya. Tadi kan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kalaulah aku tidak mendengar itu jauh lebih baik. Tapi kenyataannya Abu Sa'id Al-Khudri akhirnya mendengar hadis ini. Maka karena Abu Sa'id Al-Khudri mendengar hadis ini, maka dia punya kewajiban untuk mengamalkan, punya kewajiban untuk melaksanakan. Maka Abu Sa'id Al-Khudri seperti diriwayatkan oleh banyak ulama, ya, beliau mengatakan, fahamalani ala dzalik. Ya, fahamalani ala dzalik. Jadi lalu hadis ini yang kemudian menjadikanku kemudian beliau sampai perlu sengaja naik kendaraan berangkat menuju Syam, tinggal di Madinah, berangkat menuju Syam untuk menemui Muawiyah radhiyallahu anhu ya. Dan kemudian di hadapan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang ketika itu sebagai khalifatul muslimin ya, Muawiyah sebagai khalifatul muslimin, maka pada saat itu beliau sampaikan, mungkin beliau punya catatan-catatan ya, nasihat-nasihat yang perlu disampaikan kepada Muawiyah. Maka beliau mengatakan, famala'tu udhunaihi bin nasihati wal haq thumma raja'tu ila al-Madinah. Maka aku sengaja naik kendaraan. Bayangkan dari Madinah menuju Syam perlu berapa lama? Ini perjalanan bukan zaman sekarang. Sekarang ada pesawat, ada bis, ada mobil yang mungkin bisa mempercepat perjalanan kita. Tapi ini dilakukan pada zaman dahulu. Sengaja beliau pergi dari Madinah menuju Syam untuk memberi nasihat kepada Khalifatul Muslimin. Haibah keberadaan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin, sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat dengan jabatannya yang prestisius itu tidak menghalanginya untuk menyampaikan kebenaran, tidak menghalanginya untuk memberikan nasihat, untuk menyampaikan kalimat haq. Maka beliau mengatakan, Abu Sa'id mengatakan, famala'tu udhunaihi bin nasihati wal haq. Maka aku penuhi kedua telinga Muawiyah bin Abi Sufyan itu dengan nasihat dan kebenaran. Tsumma raja'tu ila Madinah. Kemudian aku pulang ke Madinah. Aku pulang ke Madinah. Inilah sahabat mulia.